ikut dalam kepungan Gajah mereka lari ke gunung. Jadi beberapa titik yang di daerah gunung ini tidak bisa dikepung oleh Gajah Mada, menyisakan desa Bali kuno kami di sini yang bernama Desa Trunyan dan Desa Tenganan. Nah, apa bedanya saat ini antara masyarakat Bali pada umumnya yang merupakan darah Majapahit dibandingkan dengan masyarakat Bali Mulu atau Bali kuno? Kalau persamaannya ada, perbedaannya ada. Persamaannya kami sama-sama menganut Hindu. Cuman tradisinya ada yang sedikit berbeda, Pak. Kalau di Bali, Bapak pasti sudah tahu kalau kita ada orang meninggal, kami akan diupacarai dengan nama upacara ngaben. Nah, jadi itu yang tidak dilaksanakan di desa Trunyannya. Ya, Trunyan berasal dari kata taru menyan. Taru artinya pohon, menyan artinya harum. Jadi ceritanya dulu, Kipunya sebagai raja desa Trunyan ini memberikan nama desa mereka dari sebuah daya tarik ataupun kelebihan yang mereka miliki di sana dari sebuah pohon menyan. Satu pohon menyan, Pak, yang dimana baunya bisa tercium sampai keluar Bali, bahkan keluar daerah Bali ini seperti daerah Jawa. Banyak raja-raja yang berasal dari Jawa ingin mendapatkan di mana saja sumber dari bau harum tersebut didapat. Nah, di Trunyan, di desa tersebut, akhirnya mereka tidak diizinkan oleh Ki Trunyan, ya, karena takut kalau misalnya semua orang mendapatkan kelebihan dari desa beliau, apa yang dimiliki oleh Trunyan. Jadi biar gak semuanya sama, bisa menyamai desa mereka. Akhirnya, betul. Orang Bali saat sekarang sudah era maju, pernah diadakan penelitian. Pohon menyan ini pernah ditanam di Bali loh ini, bukan di Jawa, tetapi nggak tumbuh, Pak. Cuman bisa tumbuh di desa Trunyan aja. Jadi makanya berasal dari pohon harum, jadilah taru menyan, lama-lama menjadi Trunyan. Nah, jadi akhirnya Ki Trunyan berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan bau harum dari pohon menyan. Secara logika yang namanya bau harum biasanya akan dinetralisir dengan bau yang terbalik dari bau tersebut, yaitu bau busuk. Akhirnya beliau pun membuatkan peraturan kalau ada masyarakatnya yang meninggal, rakyat yang meninggal, jangan ada yang dikubur apalagi dibakar. Karena memang kepercayaan keyakinan dari masyarakat Trunyan sangat menyucikan Gunung Batur, Pak. Tidak boleh ada asap dari mayat itu sampai melampaui Gunung Batur. Ya, tabu bagi mereka atau itu merupakan sebuah penodaan terhadap kesucian dari Gunung Batur. Ini gunung laut di Bali, dalam konsep Hindu di Bali sangat kami sucikan, di mana ada upacara-upacara seperti menyambut Nyepi, kita akan menyucikan Buana Agung atau alam semesta, dan juga Buana Alit ke laut, ke danau, dan juga ada upacara ke gunung. Jadi maka dari itu kami di Bali memang, kalau dibandingkan mohon maaf dengan daerah lain, jarang terkira, kami yakin itu jarang kami namanya terkena bencana alam, Pak. Contohnya saat meledusnya Gunung Agung yang terakhir beberapa tahun yang lalu, abunya tidak ada di Bali, malahan dia keluar dari kawasan Bali. Itu yang tidak percaya dari keyakinan kami di Bali. Jadi seperti suku Tengger yang ada di Bromo, kami juga setiap tahun memulang pekelem ke kawah Gunung Agung. Jadi membuat persembahan besar yang kita persembahkan di puncak Gunung Agungnya. Jadi agar alam itu tetap harmonis dengan kehidupan kita manusia. Oke, kembali pada desa Trunyan. Jadi akhirnya saat ada orang meninggal, cukup mayatnya tersebut ditempatkan saja di dekat pohon menyan tersebut. Ditutup, terus ditutup tetap pakai kain, Pak. Cuman bagian wajah masih kelihatan. Mohon maaf ini topiknya agak sedikit jenis seram ya, tapi biasa aja sih ya. Jangan terlalu dihayalkan. Jadi biar menambah pengetahuan saat ke Bali, dan siapa tahu nanti ke Bali lagi gitu ya, ada Trunyan. Jadi itu usaha dari Ki Trunyan untuk menetralisir, menghilangkan bau harum dari pohon menyannya. Hasilnya ya membuahkan hasil, tidak ada bau harum dari pohon menyan yang tercium. Dan anehnya juga saat kita ke sana, bau busuk dari mayat juga tidak tercium. Saling menetralisir. Coba bau jenazah. Jangankan orang meninggal, jenazah gitu ya, cek aja kalau mati. Coba di rumah kita, pasti kalau 3 hari kita nggak hilangkan, radius 100 meter itu masih kecium gitu kan ya. Ini orang yang meninggal jenazah, itu ajaibnya. Dan memang dari penelitian
tanah trunyan itu memang mengandung yang namanya zat tertentu yang bisa menyerap bau, gitu ya. Tapi anehnya lagi Pak, kalau ada binatang gitu yang mati, ya seperti ayam ataupun yang lain, bau Pak, tetap bau. Tapi jenazah ini tidak. Ya kalau saya bilang tidak ada bau sama sekali sih mustahil juga. Ya sepek-sepek adalah, cuman tidak termasuk bau seperti itu. Mungkin karena terkontaminasi pikiran kita ngeliat mayat kayak gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi, tapi tidak ada bau busuk seperti yang kita bayangkan. Jadi di mana sana ada 9 liang lahat. 1, 2, 3 sampai 9. Nanti